Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Gapki Sumsel siapkan anggotanya dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KCOP Palembang akan menghentikan lalu lintas Sungai Musi saat gelaran Festival Perahu Bidar pada 15 sampai 17 Agustus 2025. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Senin 4 Agustus 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Gapki Sumsel siapkan anggotanya dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan kelapa sawit di Oki dan Muba menjadi fokus utama menyusul luasnya lahan gambut yang rawan terbakar. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Sumatera Selatan memastikan perusahaan perkebunan yang berada di bawah naungannya siap dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla jelang puncak musim kemarau yang diperkirakan akan terjadi pada bulan ini. Ketua Gapki Sumsel Alex Sugiarto mengungkapkan Gapki telah mengingatkan anggotanya sejak awal tahun untuk menghadapi karhutla yang menjadi ancaman tahunan di Sumatera Selatan. Di samping itu pihaknya pun telah melaksanakan Training of Trainer atau TOT pada tahun ini untuk mempersiapkan pelatih di masing-masing perusahaan. Alex mengatakan para pelatih kemudian akan mengajarkan personel yang bertugas dalam pengendalian karhutla di masing-masing perusahaan, mulai dari karyawan, personel damkar, masyarakat peduli api, dan warga sekitar dalam memitigasi dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan. Selalu, jadi kami sudah dari bulan Februari itu sudah mengingatkan dan juga terakhir juga kita mengadakan Training of Trainer. Itu sudah ada 2 angkatan di tahun ini. Itu adalah pelatihan untuk pelatih dalam antisipasi karhutla. Jadi kami melatih pelatih, kemudian pelatih ini di masing-masing perusahaan anggota itu kan melatih lagi personil damkar, termasuklah juga masyarakat yang peduli api. Jadi bukan cuma karyawan kita sendiri, tapi masyarakat sekitar juga kita berdayakan. Menurut Alex, peringatan dini sementara ini lebih diintensifkan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin sebagai daerah dengan lahan gambut yang luas dan rentan terhadap karhutla. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHT Sumsel fasilitasi pengiriman ekspor 32 ton paha kodok ke negara Perancis. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Sumatera Selatan memfasilitasi ekspor paha kodok rawa hasil tangkapan masyarakat dari berbagai daerah ke Perancis untuk dikonsumsi warga negara setempat. Kepala BKHIT Sumatera Selatan Sri Enda Ekandari mengatakan pihaknya telah membantu eksportir di Palembang melakukan pendampingan proses pengelolaan hingga memverifikasi dokumen. Sri menjelaskan sebelum diekspor, paha kodok melalui pemeriksaan teknis pengendalian hama dan penyakit seperti pemeriksaan fisik, pengawasan tempat pengolahan, dan verifikasi dokumen. Seluruh proses tersebut dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur oleh tim BKHIT guna menjamin keamanan pangan, mutu, dan kelancaran ekspor. Proses pengolahan dilakukan oleh eksportir yang telah memiliki sertifikasi resmi dan menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point. Fasilitasi ekspor kodok itu mencerminkan komitmen berbagai pihak dalam menjaga kualitas produk dan memperluas akses pasar global. Nah, itu ada. Nah, hanya itu tadi, itu terkendala dengan kuota tangkap. Karena kan kodok ya kan. Jadi kuota tangkap bukan di ranah kami. Jadi nanti kalau memang seperti itu ya harusnya provinsi juga mungkin mendorong untuk budidaya, katakan seperti itu ya. Ya masih kesehatannya. Iya kan Pak Kodok itu kesehatannya dari bebas dari HPIK karena itu masuk ikan ya. Selain memberikan nilai ekonomi yang besar, Sri Enda menjelaskan ekspor paha kodok sebanyak 32 ton itu juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat lokal, terutama para penangkap kodok di pedesaan. Menurut Enda, dukungan tersebut sejalan dengan arahan Kepala Badan Karantina Indonesia Baratin untuk menggerakkan perekonomian daerah. Adapun ekspor paha kodok yang difasilitasi sepanjang 2025 ini mencapai 32,6 ton dengan nilai ekonomi mencapai 5,24 miliar rupiah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
Beralih ke informasi selanjutnya, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Palembang akan menghentikan lalu lintas Sungai Musi saat gelaran Festival Perahu Bidar merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 pada 15 hingga 17 Agustus 2025. Kepala KSOP Palembang Laksamana Pertama TNI Hidam Faca mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan informasi tersebut kepada pihak pemerintah Kota Palembang agar kegiatan festival itu dapat berlangsung dengan baik, meriah, dan lancar. Mengingat kegiatan ini yang merupakan salah satu kegiatan kebanggaan Kota Palembang, di mana Festival Perahu Bidar merupakan ajang adu kecepatan perahu yang diisi oleh para pendayung tradisional. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Festival Bidar menjadi daya tarik ribuan orang menyaksikan mulai dari tepi sungai, dari atas jembatan Ampera, dan untuk kelancaran acara inilah pihak KSOP akan melakukan pemberhentian arus lalu lintas perairan Sungai Musi selama kegiatan berlangsung. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, selama 3 bulan pertama, siswa Sekolah Rakyat Sentra Budi Perkasa Palembang akan menjalani masa orientasi untuk membentuk kemandirian dan disiplin. Sekolah Rakyat Sentra Budi Perkasa Palembang resmi dibuka pada 14 Juli 2025, yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Sekolah ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Pada tahap awal, jenjang yang dibuka adalah SMA kelas 10 dengan sistem boarding school atau sekolah asrama. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Diana Nursanti, menjelaskan bahwa selama 3 bulan pertama siswa menjalani masa orientasi untuk membentuk kemandirian dan disiplin. Sekolah ini memiliki 12 guru yang terdiri dari 6 laki-laki dan 6 perempuan. Kurikulum difokuskan pada penguatan akademik dan karakter, agar siswa tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga mandiri dan berkarakter mulia. Kurikulumnya kita menggunakan kurikulum nasional, tapi karena kita sekolahnya berasrama, jadi kita juga menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama dan juga tentu tidak jauh dari kurikulum dari Dinas Pendidikan gitu. Jadi kurikulum dasar dan menengah seperti umumnya sekolah biasa seperti itu. Saat ini ada 12 guru, itu ada 6 laki-laki dan 6 juga perempuan yang mereka mengampu mata pelajaran umum. Dan kami masih akan menanti beberapa guru yang mengikuti seleksi pada tahap kedua. Baik, Bu. Ditambahkan Diana, proses belajar mengajar berlangsung full day dari pukul 7 hingga pukul 4 sore. Pada malam hari, siswa mengikuti kegiatan keagamaan seperti mengaji dan pembinaan karakter. Ia juga menjelaskan bahwa sekolah ini menggunakan kurikulum nasional serta tambahan kurikulum dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan sesuai dengan karakteristik sekolah berasrama. Siswa yang tinggal di asrama dengan fasilitas lengkap seperti makanan, seragam, dan kebutuhan dasar lainnya. Semua ditanggung oleh negara. Saat ini 100 siswa telah terdaftar, terdiri dari 58 laki-laki dan 42 perempuan. Asrama putra dan putri yang memiliki kapasitas 100 tempat tidur. Asrama putra dan putri yang memiliki kapasitas 100 tempat tidur. Dengan setiap kamar diisi 8 hingga 10 orang siswa. Sementara itu, Tiara Putri Sakinun, siswa sekolah rakyat, mengaku senang bisa melanjutkan sekolah meskipun berat berpisah dengan keluarga. Ia berharap program ini dapat membantu mengangkat kondisi ekonomi keluarganya. Ya senang, bahagia, ya bisa kelak dewasa bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Sedih sih sedih, soalnya kan jauh dari keluarga. Tapi ada senangnya juga. Ya awalnya sedih tapi sudah kebanyakan teman jadi senang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, aparat penegak hukum diminta tegas dalam menindak aksi premanisme maupun organisasi kemasyarakatan yang dapat mengancam investasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Aparat penegak hukum di Sumatera Selatan diminta untuk tegas dalam menindak aksi premanisme di Sumatera Selatan. Hal ini diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadri tadi. Menurutnya, aktivitas LSM maupun premanisme yang terjadi di Sumatera Selatan yang dapat mengancam aktivitas industri maupun usaha di Sumatera Selatan dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dalam menekan aksi premanisme maupun organisasi yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang tentu itu banyak sekali tuntutannya ke orang yang mau investasi ke kita, sehingga kadang beberapa investor itu malah ada yang batal ke kita karena rumitnya birokrasi dan juga hal-hal lain yang bisa mengganggu bisnis mereka gitu, Mas. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama sehingga nanti saya yakin sebenarnya orang tuh mau investasi ke kita, membuka lapangan kerja di kita. Cuma kadang-kadang ada birokrasi dan hal-hal yang menghambat dan cenderung akhirnya orang pindah negara gitu, kayak ke Vietnam gitu ya, di mana negara mereka memudahkan birokrasi kalau orang mau investasi sehingga banyak lari ke sana. Nah, kita berharap kita bisa memperbaiki itu. Selain aparat penegak hukum, pemerintah Sumatera Selatan khususnya Kesbangpol dapat memverifikasi atau mengaudit semua organisasi kemasyarakatan yang dapat membahayakan industri maupun pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, memasuki musim kemarau, keluhan petani terkait saluran irigasi yang tersumbat dan tidak berfungsi dengan baik kini mendapat respon serius dari pemerintah Kabupaten Banyuasin. Gangguan saluran irigasi di sejumlah wilayah pertanian di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi perhatian pemerintah daerah. Para petani mengeluhkan sulitnya pengairan sawah akibat saluran yang tersumbat sehingga berpotensi menurunkan hasil panen. Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyuasin Askolani menyatakan bahwa perbaikan akan segera dilakukan. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan dan Direktur Jenderal Irigasi dan Perairan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ada Dirjen Irigasi dan Perairan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang meminta kepada Bupati untuk mengusulkan untuk melakukan perbaikan rehab jaringan primer dan sekunder di dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Dan saat ini juga ada proyek dari Balai Besar juga sekarang sedang bekerja di Tanjung Lago dan Sumber Muara Telang untuk perbaikan sekunder, termasuk juga SDU yang ada dalam wilayah Banyuasin. Jadi Banyuasin insya Allah betul-betul siap untuk memperbaiki semua, termasuk irigasi, tanggul, termasuk alsintan, termasuk juga menyiapkan petani-petani milenial. Tadi kita lihat sendiri Brigade Petani masih banyak sangat muda-muda seperti Pak Dedi. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki jaringan irigasi primer dan sekunder, termasuk infrastruktur pendukung lainnya seperti tanggul dan alat mesin pertanian. Saat ini proyek perbaikan juga sedang berjalan melalui Balai Besar wilayah sungai, di antaranya di Tanjung Lago dan wilayah Sumber Marga Telang. Lebih lanjut, Askolani menegaskan bahwa Banyuasin siap melakukan rehabilitasi secara menyeluruh demi mendukung kesejahteraan petani dan mendorong pertanian berkelanjutan, termasuk dengan mempersiapkan generasi petani milenial. Dengan perbaikan saluran irigasi yang merata, diharapkan hasil panen petani Banyuasin dapat meningkat signifikan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, 7 siswa SD Negeri 182 Palembang diduga keracunan setelah mengkonsumsi roti dan susu yang diberi pedagang rujak di lingkungan sekolah. 7 siswa SD Negeri 182 Palembang diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi susu yang dibagikan oleh seorang pedagang rujak di sekitar lingkungan sekolah. Peristiwa itu terjadi 3 hari yang lalu saat jam istirahat. Pelaku datang membawa 4 kantong berisi susu dan makanan. Karena tidak diizinkan masuk oleh penjaga sekolah, dirinya kemudian memanggil sejumlah siswa dari arah pintu samping dan membagikan susu serta roti secara langsung. Beberapa jam setelah para siswa menerima makanan tersebut, mulai menunjukkan gejala keracunan secara bersamaan. Mereka mengalami mual dan muntah lalu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari 7 siswa yang terdampak, 5 orang telah diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik. Sementara 2 siswa lain masih menjalani perawatan yang lebih lanjut.
Kepala Sekolah Negeri 182 Palembang, Hugana, mengatakan memang adanya kejadian tersebut pihaknya langsung berkoordinasi dengan orang tua siswa dan pihak kepolisian begitu mengetahui ada anak-anak yang sakit dan sebagian besar sudah pulih. Alhamdulillah kejadian kemarin setelah diperiksa oleh dokter dari 7 korban ada 5 di antaranya sudah dinyatakan aman oleh pihak dokter, 2-nya dirawat inap di rumah sakit. Itu indikasinya sakit apa? Indikasinya keracunan makanan, minuman. Minuman itu berupa susu. Dugaan sementara gejala keracunan berasal dari susu buatan pelaku yang dicampur dengan bahan tertentu serta roti yang hampir melewati batas kadaluarsa. Informasi awal yang dihimpun menyebutkan bahwa susu dan makanan tersebut dibagikan oleh pelaku sebagai bentuk najar pribadi. Terduga pelaku saat ini telah diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Kalidoni untuk dimintai keterangan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.